Menjadi sebuah keluarga itu memang sesuatu yang kita idam-idamkan. Kalau orang mau berkeluarga, dia pasti sebelum menikah dan sesudah menikah mempunyai harapan. Harapan dibangun oleh kedua belah pihak, dari suami, istri, dan kalau udah punya anak, otomatis anak akan mempunyai harapannya juga pada orang tuanya. Bagaimana membangun sebuah harapan yang menyenangkan? Apakah bisa kita juga terus berharapan baik, sementara perubahan-perubahan pasti akan terjadi? Perubahan dalam hidup setiap manusia itu akan selalu terjadi dan itu yang pasti. Sedangkan harapan bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Jadi kalau yang pasti adalah perubahan dan yang belum pasti adalah harapan yang tercapai, maka kita harus dapat memahami dengan cerdas bagaimana caranya berharap. Orang-orang yang terlalu banyak berharap atau terlalu besar ekspektasinya biasanya mempunyai kesulitan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bersama dengan pasangannya. Apa yang bisa kita buat supaya kita tetap berharapan baik dan sekaligus kita dapat mempunyai kepribadian yang baik bagi pasangan, bagi anak-anak, atau tepatnya bagi seluruh keluarga? Pasutri yang terkasih, kita mempunyai harapan sendiri sewaktu kita sendiri. Tetapi ketika kita bersama dengan pasangan kita, maka yang harus kita kembangkan adalah mengembangkan harapan yang harus dipenuhi oleh pasangan kita atau oleh anak-anak kita. Apakah bisa orang lain memenuhi harapan kita? Misalnya, saya berharap supaya suami saya terus giat bekerja. Saya berharap supaya istri saya tidak terlalu banyak bicara pada waktu-waktu menonton televisi. Saya berharap pasangan saya tidak terlalu banyak pengeluarannya dan membeli barang-barang yang cukup saja. Saya berharap pasangan saya tidak terlalu pelit. Saya berharap anak-anak saya selalu pintar, tidak naik kelas, atau bahkan selalu memenuhi harapan orang tuanya. Tetapi berharap terlalu banyak itu bukan sesuatu yang bijaksana. Orang yang berharap harus berharap secara realistis. Bagaimana caranya berharap secara realistis? Lihatlah di hadapan Anda. Anda juga belum tentu memenuhi pengharapan orang lain. Anda belum tentu memenuhi harapan suami atau istri Anda, atau anak-anak Anda, atau orang tuamu. Jadi kalau kita tidak pernah dapat memenuhi, atau bahkan sekali dua kali dapat memenuhi harapan dari orang lain, maka jangan berharap terlalu banyak pada orang lain. Harapan-harapan yang realistis bisa kita bangun kalau kita bisa melihat siapa yang kita pilih dan siapa yang bersama-sama dengan kita. Misalnya, saya suka berbicara. Saya memilih pasangan yang tidak suka berbicara supaya saya didengarkan. Maka ketika kita menikah, kita harus konsisten dengan harapan kita itu. Kita menyukai orang yang tidak banyak bicara, maka kita juga jangan berharap supaya suatu saat ketika kita merasa sepi, dia berbicara. Karena pilihan kita jatuh pada orang yang tidak mau berbicara terlalu banyak, maka kita jangan berharap terlalu banyak. Pasutri yang terkasih, ketika kita berharap terlalu banyak, maka harapan kita itu akan kita tunggu sampai terjadi menurut kehendak kita. Padahal hal yang seperti itu akan sangat menyakitkan apalagi kalau tidak terjadi. Jadi adakah harapan yang pasti dapat dilakukan? Atau paling tidak lebih besar kepastiannya untuk dapat dilakukan? Pasti bisa. Caranya adalah dengan membuat kesepakatan. Kesepakatan yang kita buat harus kita rencanakan bersama. Misalnya, nanti sesudah kita menikah, sebaiknya kita pisah dari orang tua. Kita punya rumah sendiri, kita membangun sendiri, dan kesulitan atau mungkin kesenangan kita bangun dan kita buat sendiri. Kalau kita berusaha dan usaha itu diketahui oleh pasangan atau oleh seluruh keluarga,
maka usaha itu akan menjadi suatu yang baik dan lebih mungkin untuk diwujudkan. Sehingga harapan kita bukanlah suatu harapan yang kosong. Terlalu banyak berharap sering membuat orang merasa putus asa, bahkan akhirnya meninggalkan perkawinannya tanpa sebab. Bagi kita sebabnya banyak, karena dia mengecewakan, karena si anu mengecewakan, karena si ini mengecewakan, karena tidak memenuhi harapan. Tetapi hidup kita memang bukan untuk memenuhi harapan. Hidup kita adalah untuk memberi apa yang baik yang bisa kita punya. Pesan yang baik buat kita adalah jangan selalu meminta dari orang lain. Buatlah apa yang menurut kita baik dan bisa kita persembahkan untuk orang-orang yang kita kasihi itu dengan cara terbaik, sehingga kita bisa memenuhi harapan mereka. Dan kalau kita tidak dapat memenuhi harapan mereka atau harapan siapa saja, kita berdamai dengan diri kita, karena kita semua bukanlah orang-orang yang sempurna. Cepat berdamai, cepat menerima, cepat memahami. Itulah tanda bahwa keluarga yang Anda bangun adalah keluarga yang sehat. Semoga Tuhan memberkati Anda dan inspirasi ini memberi jalan untuk Anda lebih bahagia.